Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Belum lama ini, dunia dikejutkan oleh serangkaian kebakaran besar yang melanda berbagai wilayah di California. Di tengah tragedi ini, muncul berbagai pandangan dan cerita yang mengundang perdebatan serta refleksi mendalam tentang penyebab dan makna di balik peristiwa tersebut. Salah satu pandangan yang menarik perhatian adalah yang diutarakan oleh seorang pendeta asal Amerika Serikat, Brandon Biggs, yang melalui video terbarunya mengemukakan teori bahwa kebakaran ini bukan semata-mata bencana alam, melainkan sebuah peringatan dan hukuman dari Tuhan bagi umat manusia. Topik ini akan mengulas secara mendalam pandangan Brandon Biggs, kisah-kisah ajaib yang muncul di tengah kebakaran, serta refleksi tentang kebaikan dan iman. Kebakaran sebagai hukuman dan peringatan ilahi. Baru-baru ini, Brandon Biggs, seorang pendeta asal Amerika, mengunggah video yang mengundang perhatian luas. Dalam video tersebut, ia menjelaskan bahwa kebakaran besar yang melanda California bukanlah hasil dari perubahan iklim atau faktor lingkungan semata. Menurutnya, kebakaran ini adalah bentuk hukuman sekaligus peringatan dari Tuhan kepada manusia, mengingatkan kita pada kisah Sodom dan Gomora yang diceritakan dalam Alkitab. Dalam videonya yang diunggah pada tanggal 12, Brandon Biggs menguraikan pandangannya bahwa Tuhan sedang berada dalam fase menabur dan menuai secara bersamaan. Artinya, Tuhan menghukum orang-orang jahat yang telah jauh darinya sambil memberikan peringatan kepada umat manusia agar kembali ke jalan yang benar dan memilih untuk hidup bersama Tuhan. Brandon menekankan bahwa kebakaran di California adalah manifestasi dari peringatan ilahi ini. Brandon juga menyampaikan bahwa tidak hanya California yang akan menghadapi peristiwa besar, tetapi juga kota-kota lainnya seperti Portland, Seattle, serta 11 kota besar lainnya, termasuk San Francisco, Las Vegas, Dallas, New Orleans, Nashville, Boston, Chicago, New York, dan Miami. Ia mengimbau penduduk di kota-kota tersebut untuk lebih berhati-hati karena menurutnya, garis batas antara terang dan gelap akan semakin jelas dalam waktu dekat. Salah satu poin utama yang disampaikan Brandon adalah pentingnya warna kota, merah atau biru. Pada awalnya, Brandon bertanya kepada Tuhan, apakah warna tersebut berkaitan dengan Partai Demokrat, biru, atau Partai Republik, merah? Namun, jawabannya adalah bahwa ini lebih berkaitan dengan ideologi ekstrem kiri, biru, versus konservatisme akan merah. Brandon menyatakan bahwa wilayah biru tua seperti Los Angeles, California telah menyimpang secara moral dengan pandangan dan nilai-nilai yang radikal, dekaden, dan menyimpang, seperti promosi perubahan gender, pornografi, pedofilia, sihir, dan okultisme. Ia juga menyebut industri Hollywood yang konon menjual jiwa kepala iblis demi ketenaran. Menurut Brandon, keberadaan banyak orang dengan pikiran jahat di suatu tempat membuka pintu bagi kekuatan gelap yang pada akhirnya mengundang bencana dan kehancuran. Ini adalah analogi dari kisah Sodom dan Gomora, di mana kota-kota tersebut hancur karena moral masyarakatnya yang sangat rusak. Kisah Sodom dan Gomora dalam Alkitab. Untuk memahami analogi Brandon, penting untuk menelusuri kembali kisah Sodom dan Gomora yang terdapat dalam kitab Kejadian dan surat 2 Petrus. Kisah ini mengisahkan tentang dua kota yang dikenal penuh dosa dan kebejatan yang akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan karena kejahatan penduduknya. Lut, keponakan Nabi Abraham, tinggal di Sodom bersama keluarganya. Meskipun Sodom memiliki sumber air yang melimpah, padang rumput yang hijau, dan tanah yang subur,
penduduknya terjerumus dalam kemerosotan moral dan tindakan bejat. Tuhan melihat kondisi ini dan berniat memusnahkan Sodom dan Gomora. Menyadari niat Tuhan untuk memusnahkan kota-kota tersebut, Abraham memohon agar Tuhan tidak melakukannya jika masih ada 10 orang benar di sana. Tuhan mengabulkan permohonannya dengan syarat bahwa harus ditemukan 10 orang benar di kota tersebut. Namun, setelah 2 malaikat berkeliling dan meninjau, hanya Lut dan keluarganya yang memenuhi kriteria tersebut. 2 malaikat tersebut memerintahkan Lut dan keluarganya untuk segera mengungsi ke pegunungan dan melarang mereka untuk menoleh ke belakang selama pelarian. Lut dan putrinya mematuhi perintah tersebut, namun istri Lut melanggar larangan itu dan berubah menjadi tiang garam. Kisah ini menegaskan bahwa perilaku buruk yang mengakar dapat mengundang murka ilahi, sementara ketaatan dan moral yang baik akan melindungi manusia. Brandon Biggs melihat kebakaran di California sebagai cerminan dari kisah Sodom dan Gomora. Ia percaya bahwa peristiwa ini adalah manifestasi dari kemarahan Tuhan terhadap moralitas yang menurun dan sebagai peringatan agar manusia kembali kepada nilai-nilai yang benar. Kebakaran ini tidak hanya menghukum, tetapi juga mengingatkan umat manusia untuk merendahkan hati dan menjauhi kejahatan. Prediksi tentang Amerika Serikat dan dunia. Selain membahas kebakaran di California, Brandon Biggs juga menyampaikan prediksi mengenai masa depan Amerika Serikat dan dampaknya terhadap dunia. Brandon berpendapat bahwa setelah era kepresidenan Donald Trump, Amerika Serikat akan kembali memperoleh wibawa di mata dunia, bahkan mungkin melampaui kejayaan pada masa Presiden Reagan. Ia menggambarkan Trump sebagai singa jantan yang akan mencambuk musuh-musuhnya, terutama di wilayah Timur Tengah. Brandon yakin bahwa perekonomian Iran akan jatuh dalam waktu singkat, dan teknologi nuklir yang mereka banggakan akan terpukul telak. Ia juga memprediksi hal serupa akan menimpa kelompok Hamas. Menurut Brandon, Amerika Serikat akan mengerahkan senjata baru yang belum pernah diuji coba sebelumnya untuk menghadapi Iran dan Hizbullah. Senjata ini dikatakan memiliki daya gempur yang sangat besar dan akan diluncurkan dari kapal perang serta kapal induk di perairan Laut Tengah dan sekitarnya. Brandon yakin bahwa peluncuran senjata ini akan membuat dunia memandang Amerika Serikat dengan cara yang berbeda, seolah-olah AS kembali berperan sebagai polisi dunia. Brandon memprediksi bahwa penggunaan senjata baru ini akan mengembalikan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan global yang dominan. Ia meyakini bahwa dunia akan lebih memperhatikan tindakan AS dalam urusan internasional dan menghargai keseriusan mereka dalam menjaga stabilitas global. Namun, Brandon juga mengingatkan bahwa masa depan dunia masih penuh ketidakpastian dan akan diwarnai oleh peristiwa-peristiwa besar yang belum terduga. Tahun 2025 dan ramalan 4 tahun. Brandon Biggs juga menyampaikan prediksi mengenai perkembangan peristiwa global setelah tahun 2025. Menurutnya, tahun 2025 hanyalah awal dari serangkaian peristiwa besar yang akan terjadi dalam 4 tahun berikutnya. Brandon menyebut bahwa Tuhan memberikan masa tenggang selama 4 tahun, selaras dengan periode kepresidenan Trump, agar manusia mau bertobat dan berbenah diri. Setelah masa tenggang tersebut, akan terjadi kejatuhan rumah kartu, House of Cards, yang akan mengguncang dunia. Ia mengaku tidak mengetahui kapan tepatnya peristiwa ini akan terjadi, tetapi ia yakin bahwa hal tersebut akan berlangsung pada suatu musim dingin. Brandon berpendapat bahwa setelah tahun 2025, dunia akan menghadapi guncangan yang lebih besar di berbagai belahan.
Meskipun saat ini kebakaran di beberapa kota terlihat sangat menyedihkan, menurut Brandon, insiden serupa akan semakin sering terjadi. Ia menekankan bahwa ini bukan berarti Tuhan benar-benar meninggalkan umatnya, melainkan sebagai peringatan agar manusia menyadari bahwa waktu mereka untuk berubah semakin terbatas. Keajaiban di tengah kebakaran, cerita yang menyentuh hati. Di tengah tragedi kebakaran besar di California, muncul beberapa kisah ajaib yang dianggap sebagai bukti campur tangan ilahi atau balasan atas kebaikan yang dilakukan. Kisah-kisah ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menggugah kepercayaan dan keyakinan banyak orang. Salah satu kisah ajaib datang dari seorang pria di California yang kembali ke lingkungannya setelah kebakaran. Ia mendapati bahwa semua rumah di kawasan tersebut habis terbakar, kecuali rumahnya sendiri yang tetap berdiri utuh tanpa adanya bekas api. Bahkan pagar kayunya tidak terbakar sama sekali. Pria tersebut merasa sangat terkejut dan menangis haru, bertanya-tanya mengapa hanya rumahnya yang selamat. Ia merasa tidak pantas menerima keajaiban tersebut. Why do I deserve this? I don't know. I don't think I deserve it, but God bless everybody else. Namun melihat kejadian ini, banyak orang mulai meyakini bahwa Tuhan benar-benar mengawasi dan melindungi orang-orang yang berbuat baik. Kisah James Woods, pertolongan kepada tetangga lansia. Selain cerita rumah yang selamat, terdapat juga kisah James Woods, seorang aktor Hollywood yang membagikan pengalaman pribadinya di Twitter. Dalam cuitannya, ia mengunggah foto berisi 3 orang, dirinya sendiri di tengah, seorang pemuda lokal di sebelah kiri, dan seorang pria dari Boston di sebelah kanan, yang merupakan putra dari tetangga lansia berusia 90-an tahun. Kronologi kejadian. Ketika perintah evakuasi dikeluarkan, James Woods dan istrinya memutuskan untuk pergi demi keselamatan mereka. Namun mereka mengingat tetangga mereka yang sudah berusia 90-an dan khawatir apakah pria tersebut sudah dievakuasi dengan aman. Mereka menelpon putra tetangganya yang tinggal di Boston dan mendapat kabar mengejutkan bahwa perawat lansia tersebut langsung pergi begitu menerima perintah evakuasi, meninggalkan si kakek sendirian di rumah yang dikepung api. James Wood ingin kembali menolong tetangganya, tetapi akses jalan sudah ditutup karena area tersebut masuk dalam zona bencana. Dalam kebuntuan itu, James teringat pada seorang pemuda lokal yang memilih tinggal untuk membantu memadamkan api. Ia pun menghubungi pemuda tersebut untuk meminta bantuan agar bisa membawa sang kakek keluar dari rumah. Dengan bantuan pemuda dan tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi, mereka berhasil mengevakuasi si kakek dengan selamat tanpa cedera. Putra kakek tersebut segera terbang dari Boston ke California, dan ketika sudah berkumpul, mereka bertiga bergotong royong memadamkan sisa-sisa percikan api di lereng bukit menggunakan air. Beberapa waktu kemudian, James Woods kembali ke rumahnya untuk memeriksa kondisinya. Ia mendapati bahwa rumahnya tetap berdiri kokoh, sementara rumah-rumah tetangganya habis terbakar dan pohon-pohon di sekitarnya juga sebagian besar utuh. Fenomena ini memicu reaksi besar di media sosial, dengan ribuan orang menganggap kejadian ini sebagai balasan kebaikan atas tindakan James Woods yang menyelamatkan tetangganya. Patung Bunda Maria yang tak tersentuh api. Kisah ajaib lainnya datang dari sebuah keluarga yang kembali ke rumah mereka setelah kebakaran, berharap menemukan sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka menemukan bahwa semua barang sudah hangus terbakar, kecuali satu benda yang tetap utuh tanpa sedikit pun kerusakan, patung Bunda Maria. Meskipun tanah di sekitarnya menjadi puing dan abu,
patung tersebut tetap berdiri kokoh dengan hanya sedikit debu yang menempel. Keluarga tersebut yang dikenal taat beragama langsung berpelukan sambil menangis haru. Mereka membentuk lingkaran doa dan menyanyikan lagu rohani sebagai ungkapan syukur atas keajaiban tersebut. Dalam wawancara dengan media televisi, mereka menyatakan keyakinan bahwa peristiwa ini bukanlah kebetulan, melainkan bukti bahwa Tuhan selalu hadir dan melindungi mereka. Video mereka pun menjadi viral dan ditayangkan oleh Fox News, menginspirasi banyak orang untuk tidak kehilangan iman di tengah bencana. Refleksi, campur tangan ilahi atau kebetulan semata. Kisah-kisah ajaib ini memunculkan pertanyaan mendalam. Apakah semua ini hanyalah kebetulan belaka, atau benar-benar ada campur tangan ilahi di balik peristiwa-peristiwa tragis ini? Bukti atau kebetulan? Banyak orang yang terpengaruh oleh kejadian seperti rumah yang selamat, patung suci yang tetap berdiri, dan aksi James Woods menyelamatkan tetangganya, mulai mempertanyakan apakah ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar. Kejadian-kejadian ini dianggap sebagai bukti bahwa kebaikan akan selalu mendapat balasan, dan bahwa Tuhan atau kekuatan ilahi selalu mengawasi dan melindungi orang-orang yang berbuat baik. Teguran moral dan introspeksi. Tidak hanya itu, peristiwa-peristiwa ini juga dianggap sebagai teguran bagi banyak pihak, termasuk para konglomerat, kalangan Hollywood, dan masyarakat umum untuk melakukan introspeksi diri. Dari sudut pandang yang lebih luas, fenomena-fenomena seperti ini bisa menjadi peringatan bahwa kita perlu berbenah diri, menjaga iman, moral, dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini menjadi ajakan untuk kembali kepada nilai-nilai cinta kasih, kebaikan, dan keimanan yang seharusnya menjadi dasar kehidupan manusia. Keyakinan dan harapan. Kisah-kisah ajaib ini juga memberikan harapan kepada mereka yang tengah mengalami penderitaan dan kehilangan. Mereka mengingatkan bahwa meskipun di tengah kekacauan dan bencana, masih ada keajaiban dan kebaikan yang bisa muncul. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan umatnya memberikan dorongan untuk tetap bertahan, berdoa, dan berbuat baik meskipun situasi terlihat suram. Pelajaran dari kebakaran besar di California. Dari keseluruhan kisah, mulai dari pandangan Brandon Biggs hingga keajaiban-keajaiban yang terjadi di tengah kebakaran, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita tarik. 1. Iman dan kebaikan sebagai tameng. Iman dan kebaikan dapat menjadi tameng yang melindungi kita di saat segala sesuatu tampak gelap. Kisah-kisah seperti rumah yang selamat dan patung Bunda Maria yang tak tersentuh api menunjukkan bahwa berbuat baik dan mempertahankan iman dapat membawa perlindungan dan keajaiban. 2. Introspeksi diri. Kebakaran besar ini juga menjadi ajakan untuk melakukan introspeksi diri. Bagaimana kita menjalani hidup, nilai-nilai apa yang kita pegang, dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Penting untuk menjaga moral dan etika agar kita tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang dan dekaden. 3. Kesempatan untuk berubah. Waktu untuk berubah dan memperbaiki diri tidak selalu panjang. Kesempatan yang ada saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bertobat, berbenah, dan kembali kepada nilai-nilai yang benar. Kebakaran sebagai peringatan ilahi menekankan pentingnya tindakan segera agar kita tidak menyesal di kemudian hari. 4. Kebaikan akan mendapat balasan. Kisah James Wood yang menyelamatkan tetangganya dan kemudian rumahnya yang selamat dari api
menjadi bukti bahwa kebaikan selalu mendapat balasan. Ia mengajarkan kita bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan akan membawa dampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Keajaiban-keajaiban yang terjadi di tengah bencana mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang seringkali melampaui nalar manusia. Menghargai dan mempercayai keajaiban tersebut dapat memberikan kekuatan dan harapan di saat-saat sulit. Mengambil hikmah dari tragedi dan keajaiban. Kisah kebakaran besar di California, pandangan Brandon Biggs tentang peringatan ilahi, serta keajaiban-keajaiban yang muncul di tengah bencana, memberikan kita banyak hal untuk dipikirkan dan direnungkan. Meskipun peristiwa ini sangat tragis dan menimbulkan banyak penderitaan, ada pula kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa keajaiban dan iman tetap bisa bersinar di tengah kegelapan. Ajak untuk merenung dan berbuat baik. Dari semua ini, kita diingatkan untuk merenung, berbuat baik, dan mempertahankan iman. Setiap tindakan baik yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap upaya untuk membantu sesama akan membawa dampak positif tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar kita. Mungkin inilah bentuk panggilan halus dari Tuhan atau kekuatan ilahi untuk kembali pada jalan yang benar dan menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Dengan segala keajaiban dan tragedi yang terjadi, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda percaya bahwa ada campur tangan ilahi di balik peristiwa-peristiwa ini? Atau Anda menganggapnya sebagai kebetulan semata? Bagaimana kisah-kisah ini mempengaruhi pandangan Anda tentang kebaikan, iman, dan introspeksi diri? Apakah Anda percaya pada keajaiban di balik semua ini? Apapun jawaban Anda, ingatlah bahwa berbuat baik tidak pernah sia-sia dan selalu ada harapan bagi mereka yang memilih jalan kebaikan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.